Halo, welcome back to my channel Sejarah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue pengen bikin video ngulik nih ya. Jadi ini tuh videonya Ari Agassi ya. Jadi channelnya Ari Agassi yang panjang itu yang sampai 7 jam itu. Jadi gue ketemu ada videonya Rumaisa ya teman-teman. Jadi kemarin gue sempet salah sangka bahwa Rumaisa ini adalah temennya Tukba yang kemarin bantu Vicky surprising Tukba gitu ya. Tapi ternyata gue salah dan udah gue take down tuh ya videonya ya teman-teman. Walaupun deras banget itu viewer ya, tapi gue nggak mau nanti jadi salah paham. Akhirnya gue take down ya. Dan Rumaisa ini merupakan penghuni Discordnya Ari juga, sama-sama Tukba juga. Dan gue tahu mereka berteman atau enggak ya, tapi yang jelas Rumaisa ini pinter banget bahasa Indonesia teman-teman, dan dia udah sering ke Indonesia, dan sampai saat ini dia kayaknya ada di Indonesia, ada di Jakarta dia saat ini, atau ini kan video kira-kira 3-4 hari yang lalu ya, 3 hari yang lalu, dan dia mau ke Malang nanti gitu ya. Dan Rumaisa ini pernah ketemu Vicky 5 bulan yang lalu di sebuah pertemuan para YouTuber sama Ari Agassi juga. Dan ya itu ya, makanya gue berpikiran wah jangan-jangan nih Rumaisa temennya Tukba nih yang bakal bantu dia waktu itu. Jadi gue nggak berpikir panjang, gue langsung bikin videonya dan ternyata gue salah. Tapi seru banget sih Rumaisa ini, gue liatin gitu ya, karena dia pinter banget bahasa Indonesia teman-teman. Dia udah sering, dia itu orang traveling lah, kerjaannya jalan-jalan mulu gitu ya. Dan di sini ada beberapa part yang menarik ya. Jadi ini ada di videonya Ari Agassi. Kalau kalian mau nonton fullnya, kalian tonton aja di channelnya Ari Agassi ya. Dan ini gue potong beberapa bagian yang menurut gue penting, informasi mengenai Turki dan cewek-cewek Turki itu gimana gitu. Dan salah satunya adalah biaya penerbangan yang sempet dikasih tahu sama Rumaisa ini kalau ada yang murah gitu ya teman-teman. Ya, jadi kita simak aja pembicaraan Rumaisa dan Ari Agassi Tambayong ini. Mudah-mudahan bisa jadi informasi ya. Rumaisa jalan-jalan mulu sih. Kamu kapan ke Turki? Aku juga 4 November ke Turki lagi. Ya, oke. Serius. Serius gak? Serius gak? Banget. Serius. 4 November. Benar aku cek ya. Aku cek yang tentu. Serius, kapan. jangan sampai salah. Iya. Kita ngobrol nanti deh, Ya, bentar. Ben. Bentar. November. Kapan? Tanggal berapa ya? Iya, 4 November. Kita ngobrol nanti deh. Iya. Serius ya? Ya, serius. 4 sampai 10 November aku di Turki. Oke, deal. Dan yang gue tahu memang Ari Agassi ini punya planning untuk ke Turki ya. Kata teman-teman yang memang Ari Agassi family fans gitu ya, memang katanya Ari Agassi ini udah lama planning untuk ke Turki sebelum Vicky ke Turki gitu ya. Jadi kalau Vicky itu ke Turki itu spontan, kalau Ari Agassi ini planning terus nih. Tapi insya Allah kayaknya sih jadi dia ke Turki, karena kayaknya dia udah mempersiapkan gitu ya, mau ketemu banyak teman-teman Ari Agassi family yang di Turki gitu ya. Mudah-mudahan mereka bertemu. Dan trennya sekarang ya teman-teman, YouTuber Omet TV sekarang lebih sering udah mulai sering ngevlog ya teman-teman. Jadi nggak kayak dulu konten YouTuber Omet TV ya cuma di depan PC aja ketemu sama orang-orang yang nggak dikenal gitu kan, dan kita menikmatin itu. Tapi sekarang mungkin ya, karena konten Omet TV ini udah lama banget ya teman-teman. Gue kenal konten Omet TV ini mungkin setahun 2 tahun yang lalu ya. Jadi saat itu memang belum banyak konten Omet TV di YouTube ya. Tapi semenjak itu sampai sekarang udah banyak banget bermunculan konten Omet TV. Dan kemungkinan orang-orang yang udah lama berkonten di Omet TV ini makin susah cari konten ya. Kalau lu lihat
kontennya Ari Agassi ini kan live ya, jadi dia begitu susahnya cari orang buat ngobrol gitu ya, paling ketemu temen-temennya lagi gitu jatuhnya, karena susah banget nyari orang buat ngobrol karena orang-orang mungkin udah jenuh ya. Mungkin ntar gue jadi konten ini gini gitu ya, jadi kemungkinan agak susah sekarang untuk cari konten Ome TV. Makanya youtuber Ome TV banyak membikin video di luar Ome TV. Kalau Vicky bilang Ome TV real life ya, jadi vlogging di luar gitu ya, ketemu sama teman-teman Ome TV lainnya atau bertemu sama cewek-cewek yang konten itu gitu. Jadi itu trennya sekarang. Dan terakhir kemarin gue lihat juga Tenggo juga ketemu sama salah satu yang pernah jadi konten Ome TV juga, dan orang Jerman kalau nggak salah. Kalian nonton juga di channelnya Tenggo juga ada vlog itu gitu. Jadi kedepannya mungkin trennya YouTuber Ome TV bakal ngevlog teman-teman. Jadi istilahnya Ome TV real life, dia ngevlog sama orang negara luar gitu, langsung di negaranya. Sudah. Tiketnya 12 juta dong pulang pergi Turkish Airlines no transit. Masa? Aku baru dicek, iya. Kamu baru cek? Iya, 12 apa 13? Yang transit 12, yang nggak transit 13. Kalau pulang aja kamu kan, misalnya nggak mau pulang, berapa? 6 juta? Bisa nggak sih? Iya bisa. Kita berangkat untuk beli. Nah, ini salah satu informasi yang bakal emang gue ulik nih ya teman-teman. Jadi kemarin gue sempet dibikin video ya, gue kasih judul bahwa biaya penerbangan dari Jakarta ke Turki itu mencapai 25 juta. Itu benar teman-teman, kalian bisa cek sendiri di Traveloka, macam-macam ya. Dan itu gue cari di hari seminggu sebelum penerbangan biasanya. Jadi apa yang dikatakan Rumaisya ini mungkin ada benarnya teman-teman. Berkisar mungkin satu penerbangan 6 juta atau 7 jutaan. Yang gue dapet ya, gue kemarin juga ngecek itu ada yang 9 juta. Itu kira-kira sebulan sebelum penerbangan. Nah, yang dikatakan Rumaisya ada yang 6 juta 7 juta sekali penerbangan, kemungkinan itu kita harus bookingnya jauh-jauh hari, mungkin 3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan. Yang pesawat begitu ya teman-teman. Kalau udah mendekati masa penerbangan, dia bakal tambah mahal ya teman-teman. Jadi kalau lihat Vicky kemarin, tiba-tiba dia dalam jangka waktu seminggu mau booking pesawat lagi, itu nggak mungkin murah teman-teman, itu pasti mahal. Jadi yang dibilang Rumaisa bisa 6 juta itu mungkin promo, biasanya promo di waktu-waktu yang jauh sebelum penerbangan. Itu banyak ya, bahkan dulu AirAsia pernah 200.000 ke 300.000 ke Singapura. Itu temen gue pernah, jadi dia belinya setahun sebelumnya dia dapat dengan angka 300.000 gitu. Dan itu terjadi, teman gue sempat berangkat ke Singapura dengan hanya keluar 299.900 kalau nggak salah, promo gitu ya. Jadi bisa aja dengan harga murah. Tapi yang patut diperhatikan, ketika Vicky berangkat dengan pesawat itu, gue lihat itu tuh bukannya pesawat ekonomi, bukan pesawat dengan kursi murah ya teman-teman. Yang gue yakini apa yang dinaiki Vicky itu karena ada sekat-sekatnya, terus di sampingnya juga nggak ada orang, jadi kelihatan ada sekatan khusus. Yang kayak gitu biasanya udah eksekutif ya, kelas eksekutif, tentu harganya lebih mahal ya teman-teman. Bahkan ada yang lebih dari, gue lihat 45 juta 50 juta gitu. Jadi tiket pesawat bervariasi ya, tergantung kemauan atau kemampuan orang yang mau naikinnya gitu. Kayak Vicky mungkin kemarin nggak pakai pesawat ekonomi, dia bisa aja mungkin dia lebih murah di angka yang Rumaisya sebutkan. Tapi kalau misalnya termnya 1 bulan, paling murah gue lihat 9 juta teman-teman. Tapi ini bisa jadi acuan supaya coba kalau Vicky bisa terbang
nggak mahal-mahal gitu, misalnya sekali bolak-balik misalnya 10 juta atau 12 juta, ya mudah-mudahan dia sering-sering ke Turki. Itu sih harapan kita. Jadi ini bukan untuk membuktikan wah pesawat ke eh, Turki itu murah gitu, enggak, tetap aja tergantung kapan kita pesannya. Makin lama makin murah, makin deket makin mahal banget teman-teman. Ya itu biasalah dalam dunia pertiketan seperti itu. Bahkan lebih murah lagi ada bisa dengan promo itu ya teman-teman. Beli berangkat doang boleh nggak sih? Boleh satu pesawat. Beli berangkat doang, pulangnya nanti. Iya boleh di Turki, tapi cuman kalau misalnya mereka tanya di imigrasi kapan kamu pulang, kamu hanya bilang satu tanggal di satu bulan aja, tapi gak usah memperlihatkan tiket. Nggak masalah. Gak masalah. Kemarin kan aku punya tiket, mereka tanya di imigrasi kapan kamu pulang, 14 September, gak ditanya. Gak di Jawaban ini gitu ya. Iya. Dan mungkin ada beberapa orang di sini ada yang dia mau serius sama cewek Turki gitu ya. Memang benar ya, rata-rata cewek Turki itu dominan ya. Hah? Itu bener banget. Benar banget. Maksudnya tergantung orang, tapi aku bisa bilang 80% dominan. 80% dominan. Iya. Jadi dia tuh nggak. Ini juga informasi yang gue udah potong tadi videonya. Jadi untuk informasi ini gue mau ngulik juga. Jadi gue nggak tahu nih alasan Ari mengulik ini. Karena ini waktunya deket-deket ya setelah Vicky Naki berangkat gitu ya. Apa mungkin Ari curhat sama ini Vicky Naki curhat sama Ari atau pernah ngomong sama Ari gitu ya. Jadi Ari pengen ngulik nih bagaimana tipikal cewek Turki gitu gimana gitu. Jadi itu langsung ditanyakan ke Rumaina yang merupakan orang Turki. Tentu dia bisa cerita banyak tentang tradisi orang Turki, sifat-sifat orang Turki dan macam-macam ya. Ini bermanfaat banget sebenarnya buat Vicky gitu ya. Nggak bisa. Kita langsung ngomong to the point-nya aja lah ya. Dia nggak bisa diatur. Diatur maksudnya apa? Dia nggak bisa. Ya dia yang gimana ya bahasanya bagus ya. Dia nggak mau dikasih tahu. Misalnya gimana sih? Di Indonesia misalnya gimana? Ya di Indonesia kalau seandainya si perempuan itu pasti nggak pasti, maksudnya lebih banyak ya dia ngikutin laki-lakinya. Aku gak dapat izin dari suami saya, aku cuma kabar dia aja gitu. Misalnya aku mau ke belanja, aku gak tanya, bisakah aku belanja enggak? For your information, aku hari ini ke belanja itu. Oke. Ya, ini misalnya gak dapat izin gitu. Atau misalnya masih pacaran kan, tapi sebenarnya ada banyak orang yang dalam toxic relationship juga ya. Misalnya kalau tanya, laki-laki kan bilang, kamu gak boleh pakai ini, baju ini, itu terlalu pendek apa. Nah ya kayak gitulah contohnya lah. Ada beberapa orang, dia bilang, oh ya pacar saya cemburu sama aku, bla bla bla. Tapi banyak orang juga pikir begitu. Kok keluarga saya gak bilang apa-apa, kamu siapa? Ya kan dia kan pasangan kita. Tapi belum menikah sih, masih pacaran kan? Oke gitu modelnya. Iya. Ya di Indonesia juga ada sih kayak gitu, ada yang kayak gitu. Tapi kalau Jadi gue pengen bahas juga masalah kata-kata dominan ini ya. Kayaknya ini antara Rumaina dan Ari itu salah persepsi masalah dominan ini ya. Gue nggak tahu benar atau enggak ya. Menurut gue dominan kan istilahnya ceweknya ingin menguasai cowoknya gitu. Ceweknya lebih tinggi daripada cowoknya gitu kan. Dia misalnya ceweknya mau begini, lu harus ngikutin gua gitu. Itu dominan namanya. Tapi yang diceritakan Rumaina ini lebih ke mandiri ya. Jadi nggak mau diatur ceweknya itu, maksudnya dia punya kebebasan sendiri gitu. Kalau ceweknya di Indonesia juga udah banyak, emang udah bukannya rahasia umum lagi kan, cewek bisa melakukan aktivitasnya karena memang image negara-negara Islam itu adalah wanita yang terkekang ya teman-teman. Jadi harus di bawah cowok gitu. Sedangkan di Indonesia sendiri itu udah berubah gitu, dan kita di Indonesia nggak kayak gitu ya. Jadi sejajar lah, walaupun belum benar-benar sampai ke desa-desa gitu, tapi kalau udah di daerah-daerah kota istilahnya antara
emansipasi wanita itu, wanita udah mandiri, udah punya pekerjaan sendiri, dia mau kemana-mana nggak harus diatur suaminya gitu. Itu terjadi, itu juga terjadi di istri gue juga begitu. Jadi kalau mau main ya cuman paling bilang aja tanpa harus dia udah jalan dulu gitu mestinya, terus baru bilang itu. Harusnya kan dia sebelum jalan bilang dulu, tapi ya mau dikata apa, sekarang udah kemajuan zaman seperti itu. Dan itu mungkin terjadi juga di Turki, karena orang image-nya Turki itu negara Islam, dan negara Islam biasanya wanitanya tidak banyak bersuara deh di bawah, dan makanya mungkin agak berlebihan kalau dibilang mendominasi. Gue sih lebih kepada ada perubahan kultur dari Turki ini, wanita lebih bebas bergerak daripada negara-negara Islam lainnya, makanya dianggap mendominasi. Tapi mendominasinya itu kayaknya kurang tepat menurut gue nih ya. Tapi kita lihat pembicaraan lebih lanjut apa yang dibicarain Rumaina, apakah teori gue itu benar atau salah gitu ya. Jadi kita lanjutkan videonya dulu ya. Misalnya tuh mereka udah ada ikatan lah, misalnya tuh jadi ikatan lah, ada keseriusan lah untuk menikah gitu ya. Nah, itu si cewek itu masih dominan atau enggak? Ya tergantung orang, tapi misalnya 80% inilah yang kamu bilang tadi. Ya, misalnya masalahnya kamu gak pakai itu tapi sudah serius kan di jalan menikah, ya udah, maksud saya dengar aja kan, gak mau masalah-masalah juga. Tapi misalnya masalah apa lagi sih selain itu? Ya, maksudnya cewek Turki suka jadi dominan. Iya, rata-rata begitu. Iya, suka jadi dominan, itu masalahnya. Tuh dengar baik-baik tuh. Iya. Tapi tergantung nggak sih? Tergantung semuanya. Tergantung orang sebenarnya, tergantung orang. Tapi banyaknya suka jadi dominan. Maksud saya, atau begitu di keluarga saya juga ibu saya yang dominan. Jadi. Tuh kalau usah jauh-jauh tuh, dia bisa nyontohin di keluarganya dia. Iya. Biasanya begitu. Tapi di Indonesia, aku pernah dengar dari teman saya, dia menikah, dia perempuan. Di sini laki-laki kalau kerja kasih semua uang ke istrinya. Itu benar. Tergantung juga sih, mungkin uangnya juga. Ini saya kaget, di Turki enggak sih? Turki gimana? Di Turki misalnya, ya suami kasih uang ke istri, tapi enggak semuanya sih. Ya sesuai kebutuhan aja. Iya, maksud saya mungkin setengah-setengahnya dong, atau misalnya ya lebih banyaknya ke istri karena kan dia yang belanja, dia yang apapun. Tapi misalnya teman saya bilang suami dia, misalnya bukan suami dia tapi suami teman-teman dia, kalau mau keluar tanya uang ke istri. Itu di Turki gak boleh. Gimana sih? Itu dia yang kerja, dia yang tanya uang ke istri, enggak boleh kayak gitu ya. Juga begitu ya, uang suaminya uang istri. Itu benar teori gua bahwa dominasi yang dimaksud itu sebenarnya bukan yang mendominasi ya, karena nggak ada contoh real dari pembicaraan ini yang menyebutkan cewek itu mendominasi secara penuh, kata 80% katanya gitu ya. Harus ada contohnya, misalnya suami itu nggak boleh mancing, harus ada izin istri, nah itu baru mendominasi gitu kan. Terus suami itu nggak boleh punya hobi misalnya gitu, itu mendominasi. Kalau misalnya kata Rumaisya, kalau misalnya ada gaji harus katanya harus dikasih istri semua, itu kan berarti perempuan yang ini kan mendominasi kan. Tapi ternyata di Turki sendiri nggak harus ngasih semua gaji kita ke perempuan. Nah itu sebenarnya kestandaran ya. Itu justru bukan dominasi namanya, itu justru mengembalikan hak-hak laki-laki, bahwa dia juga yang bekerja, dia nggak perlu mengasih semua gajinya kepada cewek, dia perlu aktivitas lain selain keluarga itu, misalnya buat beli apa, buat beli hobinya mungkin gitu ya. Justru di Jepang itu yang gue tahu ya, yang di Jepang yang lebih parah itu semua gaji itu dikasih sama istrinya, dan suaminya itu dapat jatah dari gaji itu justru yang lebih mendominasi menurut gue ya di Jepang itu ya, untuk cewek-ceweknya. Dan menurut gue ini sama aja, mirip-mirip Indonesia lah kata gue. Kalau misalnya begitu, mungkin dominasi ini yaitu yang gue bilang, bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan mungkin udah lebih advance di Turki ketimbang kita. Kalau kita kan mungkin iya kesetaraan emansipasi wanita, tapi masih aja di daerah-daerah itu ada juga yang enggak gitu ya.
Dan mungkin di Turki itu wanitanya lebih bebas, tanpa harus lebih rendah dari cowoknya. Mungkin kesetaraan itu ya teman-teman, bukan dominasinya menurut gua nih ya. Kalian boleh komentar di bawah. Jadinya juga, tapi uang istri itu uang istri pasti. Tapi gak boleh, dia di Turki gak ada yang kasih semua. Gak boleh menguasai ya. Ya maksud saya kan kamu punya otak, kamu juga bisa manajemen gitu, kita pikir begitu. Nah, Betul. tapi kalau misalnya butuh uang apapun, kalau gak cukup lagi ya boleh tanya ke istri, tapi biasanya suami yang kerja, jadi uangnya cukup dia. Gitu. Terus ya, viewers aku kan udah 2000 nih, aku beli Kerja. Terus jalan-jalan mulu. Oke ya teman-teman, itu aja berita yang gua ulik, cuplikan yang menurut gua penting, karena banyak yang juga yang mention gua, bang coba reaksi katanya wanita-wanita Turki itu mendominasi. Di dalam video ini sih gua nggak menemukan itu ya. Kalau ketika bilang Rumah Isya bilang 80% wanita orang mendominasi, wanita di Turki itu mendominasi, itu dia nggak mengeluarkan satu pun contoh mendominasinya seperti apa. Yang justru yang dicontohkan itu adalah kesetaraan wanita di sana gitu ya. Jadi wanita ketika katanya mau pergi kemana-mana, dia nggak harus izin suami, tapi dia ngasih tahu, menginformasikan bahwa gua kesini loh. Jadi ya mungkin itu ya kesetaraan perempuan. Itu namanya sebenarnya bukannya dominasi ya, tapi kebebasan di Turki mungkin lebih advance gitu ya dari negara-negara Islam menurut gua gitu ya. Karena patokan kita kan mungkin negara Islam itu kan Arab Saudi misalnya gitu, yang agak ketat terhadap wanita. Nah makanya mungkin secara bahasa ini kurang tepat mendominasi, bukannya mendominasi menurut gua. Tapi nggak tahu sih yang dimaksud mendominasinya apa, harus ada contoh gitu. Ketika pembicaraan ini nggak ada contohnya mendominasinya, itu yang gue pikir hanya kesetaraan menurut gua gitu. Oke gitu aja menurut gua ini. Oke gitu aja video gue, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.